Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 93, Janji Bakal Ingat Kalau Sudah Punya Suami. Ayla menoleh ke arah pria yang kini berjalan menghampirinya, dengan ekspresi wajah bingung karena tidak mengenal pria itu. "Hai, kenalkan aku Charles," ucap pria itu mengulurkan tangannya pada Ayla. Mata bara melotot sempurna, begitu mendengar pria itu memperkenalkan dirinya pada Ayla. "Pangeran Charles," batin bara langsung teringat bahwa itu adalah pria yang melamar Ayla 3 hari sebelum mereka menikah. Lah. Ayla ikut sama Bay, ucap bara tak lagi memegang tangan. Tapi langsung menggendong Ayla dan membawanya masuk ke dalam mobil. "Hei, kau jadi bodyguard yang sopan. Jangan bertindak yang tidak sewajarnya pada calon istriku," tegas pria itu memegang lengan bara yang menggendong Ayla. "Ingat dia princess, jadi berlaku sopan dan jangan memaksanya. Jika kau tidak ingin lenyap dari dunia ini, bisa-bisanya keluarga Ferdinand mempekerjakan bodyguard tidak tahu diri sepertimu," ucap pria itu malah memaki bara, yang mungkin terkesan terlalu lancang baginya. "Kamu siapa?" tanya Ayla yang masih dalam gendongan bara menatap pria itu dengan heran. "Aku calon suami kamu, Lala. Keluarga kita sudah saling mengenal dan kita akan menikah." Belum selesai pria itu menjelaskan, sebelah kaki bara sudah menendangnya tanpa terduga, hingga pria itu jatuh terduduk ke tanah. "Hajar dia," perintah pria itu saat puluhan bodyguard datang menolong. Ketika dia terjatuh setelah terkena tendangan bara, "Kau ini siapa? Kenapa malah menyuruh mereka menyerang suamiku?" ucap Ayla menatap pria itu dengan kesal, memeluk leher bara seolah melindungi. "Suami, Ayla, aku yang calon suami kamu," jelas pria itu. "Enggak, suami Lala cuma satu," ucap Ayla mengecup pipi bara, dan juga menunjukkan cincin pernikahan mereka, membuat pria itu terdiam dengan wajah tak percaya. "Ayo kita pergi, Bay," ucap Ayla yang merasa tidak ada urusan juga dengan pria itu. "Biarkan Bay selesaikan mereka," ucap bara menatap pria itu dan para bodyguardnya. Bersiap untuk menghajar mereka. Nggak boleh. Nanti Bay luka lagi karena berantem. Lala nggak mau suami Lala terluka. Pernyataan Ayla mengecup bibir bara di hadapan mereka semua. Tapi, "Kalau kalian berani menyerang, tanggung akibatnya," ucap Ayla yang membuat mereka semua tidak bergerak lagi. Saat princess kerajaan mafia itu mengeluarkan ultimatum di dalam mobil. "Cie, Bay cemburu ya sama Lala?" Senyum tengil Ayla menatap sedari tadi wajah tenang suaminya. "Bukan cemburu tapi sadar diri. Kalau aku tidak sesempurna dia," ucap bara dengan lirih, yang malah membuat Ayla mendelik mendengar jawaban bara.
Dih, mental kerupuk. Sekali lihat yang begitu doang udah ciut. Timbal Ayla yang membuat Bara terperanjat mendengarnya. Astaga sayang. Kamu benar-benar gak paham ya rasanya insecure, ucap Bara menatap tajam istrinya. Yang malah meremehkan bukannya menyemangati. Emang gak paham rasa insecure. Soalnya Lala gak pernah insecure lihat orang, ucap Ayla dengan gampangnya. Iya, itu karena selama ini kamu punya segalanya. Jadi tidak akan pernah merasakan apa yang aku rasakan. Ucap Bara malah terbawa emosi, melihat Ayla yang tidak ada pemikiran dewasanya. Emang apa yang Bay rasakan? Merasa jelek dibandingkan pria tadi? Ucap Ayla dengan to the point. Masih bertanya kamu? Ucap Bara menggertakkan gigi. Iya soalnya aneh. Padahal wajah pria tadi biasa aja perasaan Lala. Bisa-bisanya Bay merasa kalah saing. Ucap Ayla dengan polos. Mana itunya kecil lagi. Sambung Ayla dengan wajah polos. Yang membuat Bara yang diambang emosi itu buang muka dibuatnya. Apa yang kecil gadis sialan? Mata kamu ya bisa-bisanya kepikiran dan melihat hal begituan. Ucap Bara mengacak rambut istri polosnya sambil tertawa seketika. Ya emang kecil Bay. Ucap sekali lagi. Apa yang kecil ha? Tanya Bara tertawa sampai matanya berair. Hehehe, yang gak sebesar Bay punya. Kekeh Ayla dengan suara kecil menggaruk tengkuknya. Kamu sekali lagi lihat yang begituan Bay gampar. Ucap Bara dengan serius walaupun menahan tawa dan senang. Karena setidaknya dia punya keunggulan. Bukan liatin Bay tapi kelihatan. Ucap Ayla dengan wajah polos tanpa dosanya membuat Bara ingin menggigitnya. Ya jangan dilihat, tegas Bara. Emang Bay pikir lihat bisa separoh. Ucap Ayla lagi dengan bobrok. Lala mau Bay gigit? Tanya Bara yang membuat Ayla langsung anteng dan tidak banyak bicara lagi. Sesampai di kampus, uang jajannya cukup atau mau ditambah? Tanya Bara begitu menghentikan mobilnya. Cukup. Ucap Ayla, ya sudah pergilah, kenapa masih belum turun nanti terlambat? Ucap Bara menatap Ayla yang masih duduk. Bay nggak kasih ciuman perpisahan buat Lala? Tanya Ayla menatap Bara. Astaga, kemarilah istriku. Ucap Bara tersenyum lebar merangkul Ayla. Lalu memberikannya ciuman hangat yang diakhiri kecupan manis. Semangat ya kuliahnya, ucap Bara mengecup pipi kiri dan kanan Ayla yang diangguki istrinya. Bay semangat juga kerjanya, dah, muat, ucap Ayla mengecup bibir Bara lalu keluar mobil. Dan berlari menghampiri bodyguardnya yang sudah menunggu di dekat gedung. Dah sayang. Ucap Bara melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Lantaran harus kejar waktu meeting yang hanya tinggal 20 menit lagi. Bay pelanin kecepatan mobilnya jika tidak ingin Lala gigit pas pulang nanti.
Bara langsung menurunkan kecepatan mobilnya saat membaca pesan Ayla sambil terkekeh. Aku pikir dia sudah masuk gedung, ucap Bara berkendara dengan fokus. Dan tidak terlalu kencang seperti pesan istrinya. Bara memasuki perusahaan dengan senyum merekah. Dan moodnya yang sangat baik. Usai pertengkaran kecil bersama Ayla, yang cukup menguras emosi dan perasaan. Pagi Presdir. Sapa staf perusahaan yang berbaris rapi menyambut kedatangan Bara. Pagi. Bara menyapa mereka balik. Apa saja jadwal saya pagi ini? Tanya Bara pada sekretarisnya. 5 menit lagi kita akan rapat direksi. Dan setelah selesai pihak desain interior rumah ingin melakukan konsultasi tentang apa yang Bapak inginkan. Jelas sekretaris itu, katakan pada pihak desain interior. Untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dalam rentan waktu 3 hari ini, aku ingin lebih cepat menempati rumah itu. Kasihan istriku hidup terlalu lama di apartemen yang sempit, ucap Bara yang lebih mengutamakan kenyamanan Ayla. Hampir jam 6 Ayla baru sampai di apartemen, padahal pulang kuliah sudah dari jam 3. Dan ternyata Bara sudah menunggu di depan pintu. Mana Ayla lupa lagi izin pada Bara tadi. Sore bye. Sapa Ayla gelagapan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Begitu membuka pintu apartemen, langsung berhadapan dengan Bara yang sudah memakai pakaian rumahan. Sepertinya Bara sudah pulang dari tadi, sudah hampir malam. Ucap Bara dengan suara berat memangku tangannya, menatap Ayla dari bawah sampai ke atas. Dan terlihat di tangannya membawa beberapa paper bag. Maaf bye. Ucap Ayla hanya menunduk dan tidak berani menatap wajah Bara. Masuklah. Ucap Bara kembali menutup pintu setelah Ayla masuk. Boleh makan dulu nggak, Bay? Tanya Ayla begitu masuk. Perutnya langsung berbunyi yang memang belum makan. Begitu menghirup aroma masakan seperti Bara memasak. Mandi dulu. Ucap Bara yang kembali duduk di sofa menonton televisi, tanpa berbicara sepatah kata pun. Iya, Bay. Ucap Ayla dengan patuh bergegas masuk kamar. Membawa belanjaannya dan mandi secepat kilat saking laparnya. 4 menit kemudian. Lala udah mandi, Bay. Ucap Ayla menghampiri Bara di sofa. Bahkan berjalan sambil mengancingkan baju. Bara menatap Ayla yang berjalan sambil mengancingkan baju. Dengan tatapan tajam penuh intimidasi. Lala beneran udah mandi kok, Bay. Ucap Ayla dengan suara kecil menunduk dalam. Melihat tatapan tajam Bara padanya. Barangkali karena terlalu cepat, sehingga Bara berpikir Ayla tidak mandi hanya ganti baju. Terus ngapain pakai kolor saja? Ucap Bara masih dengan wajah seriusnya. Menatap Ayla yang berdiri di hadapannya. Astaga, Lala lupa pakai celana.
Ucap Ayla menepuk jidat dan langsung berlari masuk kamar. Istriku itu. Ucap Bara tertawa menutup mulut dalam amarah melihat kelakuan Ayla. Udah, bye. Ucap Ayla kembali menghampiri Bara yang masih duduk di sofa. Makanlah. Ucap Bara yang masih menunda kemarahannya mengingat Ayla belum makan. Pergilah, nanti makanannya keburu dingin. Ucap Bara melirik Ayla yang masih berdiri di hadapannya setelah beberapa saat. Bye. Ayla malah menatap Bara. Hufetetete. Bara menarik nafas panjang. Lalu berdiri dan berjalan menuju meja makan diikuti Ayla. Duduklah. Ucap Bara yang sudah beberapa menit duduk di kursi. Tapi Ayla masih berdiri juga. Iya, ucap Ayla langsung duduk di salah satu paha Bara. Di kursi, tegas Bara. Lala denger nggak apa yang Bai bilang? Ucap Bara saat Ayla masih duduk di pangkuannya. Denger, Hicks, tapi Lala mau duduk di sini. Ucap Ayla mewek malah duduk miring. Menduduki kedua paha Bara dan membenamkan wajahnya di dada Bara. Bara terdiam. Menatap Ayla yang sudah mewek memeluknya dan akhirnya membiarkan. Cepat makan. Ucap Bara setelah mengisi piringnya dengan nasi dan beberapa lauk. Iya. Ayla menghapus air mata dan langsung membuka mulut. Suap sendiri. Ucap Bara mengunyah makanan yang dia sendok tanpa memberikan pada Ayla. Lala mau disuapi Bai. Ucap Ayla menatap Bara dengan mata berkaca-kaca. Nggak mau. Ucap Bara cuek tapi sama sekali tidak menatap wajah Ayla. Karena kalau sempat menatap Bara akan luluh lantah dibuatnya. Bai nggak kasihan lihat Lala? Tanya Ayla yang sudah ngiler melihat Bara makan. Enggak, awap Bara dengan cepat. Bai masih sayang Lala, kalau enggak, biar Lala tanya sama pria lain. Barangkali ada yang sayang sama Lala. Ucap Ayla akan turun dari pangkuan Bara. Akhirnya Bara menyuapi Ayla yang makan begitu lahap. Sampai amarah yang awalnya berkecamuk dalam diri Bara redam dengan sendirinya melihat Ayla makan, minum. Ucap Bara mengambilkan air putih dan membantu Ayla minum. Nambah nasi boleh kan, Bai? Tanya Ayla penuh harap, menatap piring Bara yang sudah kosong sementara Ayla masih ingin makan. Enggak, ketus Bara lalu meminum air dari gelas yang sama dengan Ayla. Bagilah sedikit lagi baik kok jadi pelit. Bujuk Ayla mengelus-elus lengan Bara. Makan sendiri, ucap Bara. Suapilah Bai, manja Ayla terus-menerus merayu Bara. Sampai pria itu tidak tahan dengan sentuhannya. Ayla kamu nakal ya? Ucap Bara menarik nafas panjang. Saat tangan Ayla sudah masuk ke dalam bajunya. Makanya suapi. Ucap Ayla dengan manja membuka mulutnya lagi.
Kamu bisa nggak sehari aja jangan manja? Ucap Bara walaupun mengomel. Tapi tetap mengisi lagi piring dengan nasi. Bukannya Bara tidak suka melihat Ayla manja. Tapi justru membuat dia semakin sayang dan tidak bisa marah padanya. Bisa tapi mati. Jawab Ayla membenamkan wajahnya di dada Bara. Senang menghirup aroma tubuh khas Bara yang sangat Ayla sukai. Kalau dibilangin itu dengerin bukan malah tertawa. Omel Bara terus menyuapi Ayla makan. Ini dengerin, ucap Ayla memeluk Bara sambil mengunyah makanan yang Bara suapi. Dengerin doang kamu pahami enggak? Ucap Bara. 10 menit kemudian, dari mana kamu tadi? Tanya Bara mendudukkan Ayla di kursi sebelahnya setelah selesai makan. Dari Ka. Kamu pulang kampus jam 3. Tegas Bara yang harus marah pada istrinya itu sekarang. Karena jika dibiarkan dia akan kebiasaan kedepannya pergi tanpa izin. Lala main di mall. Jawab Ayla yang menunduk itu takut-takut. Bay nggak ngelarang kamu main ke mall. Tapi setidaknya izin sama Bay, kabarin. Ucap Bara secara dewasa. Bukan Ayla pergi ke mall yang membuat Bara marah. Tapi karena pergi tanpa berpamitan. Lala lupa Bay, ucap Ayla menggaruk tengkuknya. Lupa apa? Lupa kalau sudah punya suami? Suara besar Bara yang membuat Ayla kaget. Iya, jawab Ayla dengan polos. Kalau bukan lupa sudah punya suami pasti Ayla akan mengabari Bara. Kamu benar-benar ya? Ucap Bara berdiri dari duduknya lalu berjalan menuju kamar. Bay dengerin Lala dulu. Ayla mengejar Bara yang berjalan dengan langkah lebar itu. Bay maafin Lala. Ucap Ayla memegang tangan Bara, yang sudah sampai di depan pintu kamar itu. Lala janji bakalan pamit kalau pergi. Ucap Ayla bersungguh-sungguh. Yang malah membuat emosi Bara semakin naik. Ayla tahu dia salah. Karena pergi tidak berpamitan ditambah. Tadi ponselnya mati pasti Bara cemas memikirkannya. Janji pamit aja, ucap Bara berdiri di dekat pintu memangku tangannya. Menatap Ayla yang berdiri menghadapnya. Janji bakal ingat kalau sudah punya suami. Sambung Ayla menatap Bara takut-takut. Bisanya kamu lu, Bara yang sedang mengomel itu akan bersandar ke pintu. Tapi pintu itu malah terbuka. Untung Bara sigap sehingga tidak terjatuh. Bersambung.